Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang, semester 2. Kali ini kita akan bertemu kembali pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang pertama. Kali ini Ibu ingin berdiskusi dengan topik rasionalitas kerangka kerja penelitian. Tentang rasionalitas ini sesungguhnya sudah tertuang dalam ayat Al-Quran pada surat Yasin ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Ayat ini memberikan suatu pemahaman pada kita bahwa sesuatu peredaran matahari juga tata surya itu pada tempatnya, pada daerah edarnya. Ini menggambarkan bahwa setiap peredaran itu ada sesuatu rasionalitas yang bisa kita kaji, yang kita teliti. Dan kemudian setiap tahapan penelitian itu ada satu rasionalitas yang bisa kita teliti. Dan di dalam kita mengerjakan penelitian itu, ada tahap demi tahap, selangkah demi selangkah. Dan masing-masing ada metodologi yang bisa kita terapkan di situ. Ini pemahaman ayat ini. Nah, kemudian ini kesimpulannya bahwa kita dituntut untuk meneliti secara sistematis, runtut, dan ilmiah. Dalam bahasa penelitian adalah kerangka kerja ilmiah. Dalam ayat surat Al-Fusilat ayat yang ke-11 disampaikan di situ, Tsummastawa ilas samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiyatau'an au karha qalata ataina ta'i'in. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Allah berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Adanya ayat ini, adanya suatu makna filosofis untuk kita mengkajinya. Mengkaji mendalami apa yang ada di dalam makna asap, kemudian makna bumi, kemudian tentang langit, kemudian bagaimana proses terbentuknya, bagaimana proses kejadiannya. Ini memberikan suatu pemahaman kita bahwa kita dituntut untuk mengkajinya. Membuat suatu yang rasionalitas itu bisa kita temukan dari situ. Nah, suatu informasi teori itu diperoleh dari berbagai cara. Nah, disinilah kemudian kita dituntut melakukan suatu penelitian dengan berbagai pendekatan strategi atau metode, maka kita bisa menelusuri apa yang ada di dalamnya, apa tentang bumi, apa tentang asap, bagaimana daerah proses kejadiannya akan kita temukan melalui satu pendekatan yang ilmiah. Tentu dengan metode-metode penelitian yang ilmiah pula. Nah, anak-anakku semuanya, langkah-langkah dalam kita berpikir secara ilmiah itu, bila kita hubungkan dengan masalah, maka yang pertama adalah kita ada kebutuhan, kesulitan, dan kita rasakan. Jadi kita temukan ada sesuatu yang perlu kita teliti, kita kaji. Kemudian dari situ kita akan menarik sebuah rumusan masalah agar lebih spesifik dan terukur. Kenapa harus lebih spesifik dan terukur? Agar kita mudah. Jadi setiap penelitian itu tidak kemudian selalu umum yang kita teliti, tapi sudah spesifikkan. Dengan spesifik itu akan terukur dengan keterukuran yang sudah dengan alat ukur yang kita gunakan, maka itu akan lebih mempermudah kita melakukan penelitian. Nah, langkah yang ketiga adalah merumuskan hipotesis atau pertanyaan. Hipotesis dan jawaban sementara berdasarkan teori-teori yang ada. Kemudian melaksanakan pengumpulan data,
mengumpulkan bukti, data, informasi terkait permasalahan yang ada. Jadi setiap kita punya ada masalah, ada satu kesulitan yang kita temui di lapangan, ada sesuatu yang kita membutuhkan untuk kita lakukan penelitian, maka itu berarti ada suatu masalah yang perlu kita teliti. Nah, kemudian kita runtut, kita pilah-pilah lagi, kita spesifikkan bagian bidang mana yang akan kita teliti, akan mana yang akan kita kaji. Nah, ke masing-masing bidang tadi tentu membutuhkan alat ukur yang tidak sama, cara mengukur yang tidak sama, cara pendekatan yang tidak sama. Kemudian dari situ akan kita temukan berbagai teori-teori yang ada, kita bisa merumuskan hipotesis pertanyaan sementara dari teori-teori yang ada itu yang kemudian ketika dilaksanakan di lapangan tentu kita membutuhkan berbagai data. Kita kumpulkan bukti, data, informasi terkait permasalahan yang ada. Kemudian dari permasalahan-permasalahan yang ada itulah yang kemudian kita tarik kesimpulan membuktikan hipotesis tadi atau pertanyaan tadi sehingga terjawabkan. Nah, disinilah langkah awal kita untuk melakukan suatu rencana kerja berpikir yang sistematis sehingga kita temukan hipotesis apa yang akan kita ambil, kemudian kita buktikan dengan berbagai teori yang ada, kita tarik kesimpulannya, hipotesis yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan itu adalah apa. Nah, kemudian langkah-langkah berpikir ilmiah atau keyword-nya itu dari masalah. Tadi saya sampaikan dia itu kita rumuskan lebih rinci, jadi yang pertama masalah. Yang kedua kita rumuskan masalah itu. Yang ketiga kita rumuskan hipotesis pertanyaannya. Dan kita kumpulkan berbagai data yang relevan, kita buktikan. Nah, disinilah muncul pembenaran secara ilmiah. Nah, itu bisa jawabannya tidak benar, tidak terbukti, tapi bisa sangat mungkin itu terbukti atau iya. Nah, ketika iya, maka di sini teori-teori itu akan keluar sebuah teori yang memberikan penguatan dari teori-teori yang sebelumnya. Nah, di sini menggambarkan bahwa penelitian itu sesungguhnya tidak pernah berhenti. Dari masalah, perumusan masalah, hipotesis, pengumpulan data yang dibuktikan, suatu penelitian, dan pembenaran secara ilmiah bagaimana. Jika tidak, maka tidak pun juga akan kembali ke masalah lagi. Apa yang kurang, apa yang tepat, apa yang perlu dilakukan evaluasi, apa yang perlu dilakukan kajian pada penelitian yang berikutnya. Sehingga tidak pun juga akan menghasilkan satu penelitian lagi, ia pun akan menghasilkan sebuah teori. Teori ini akan menjadi pemerkuat pada teori-teori sebelumnya, dan ini akan dihasilkan masalah baru lagi. Itulah sebabnya maka penelitian tidak pernah berhenti, makanya research, kembali, research, mencari kembali, selalu begitu, berputar. Kemudian, alur pikiran kita berdasarkan rasionalitas penelitian, maka secara jelas akan saya jelaskan bahwa kita mulai dari masalah yang ada. Masalah itu beranjak dari suatu kondisi sekarang, realita, bukti empiris, dan kita ada idealis, kondisi idealis. Nah, kedua ini dihasilkan kesenjangan atau gap. Gap inilah yang kemudian kita teliti. Nah, dari gap ini akan dihasilkan rumusan masalah, maka rumusan masalah ini kita rinci masalahnya dan kita batasi permasalahan yang ada. Sehingga kita hasilkan suatu tujuan penelitian, kita hasilkan pula beberapa alternatif pemecahan masalah. Kira-kira kemungkinannya menggunakan apa, cara apa, dan kita alternatifnya apa saja. Nah, dari alternatif yang banyak itu kita pitati lagi. Kita tentukan alternatif yang kita pilih. Kita persempit di sini. Tentu masing-masing alternatif ini ada alasan kenapa memilih alternatif tersebut. Kemudian dari alternatif ini, ya kita hasilkan ada suatu landasan teori yang kita butuhkan untuk apa? Untuk rujukan hasil penelitian. Memperkuat hasil penelitian. Tentu rujukan hasil penelitian ini, ketika kita aplikasikan di lapangan, kita membutuhkan suatu metode penelitian.
Nah, di sini kemudian metode penelitian ini tentu akan memberikan kemanfaatan bagi penelitian dan kekhasan penelitian. Karena sejak saya sampaikan di awal tadi bahwa masalah itu kita spesifikkan. Tentu masing-masing masalah itu ada kekhasan penelitian yang dihasilkan dari suatu penelitian. Nah, di sini baru dihasilkan judul penelitian, kita lengkapi dengan berbagai daftar pusaka. Nah, metode penelitian ini tentu ada alasan tidak masing-masing membutuhkan pendekatan tidak sama, sehingga ada alasan pemilihan metode penelitian. Nah, disinilah nanti akan saya jelaskan beberapa tentang metode penelitian. Jadi anakku di sini menemukan judul itu bukan ketika kita melakukan suatu penelitian, bukan kita melakukan judul. Kita mau cari judul apa? Bukan. Tapi kita temukan dulu gap apa yang ada itu. Dari bukti empiris, data lapangan, dengan idealis yang kita harapkan, muncul gap, baru kita runut, kemudian baru kita hasilkan satu judul penelitian. Ini dalam kita berpikir kita, kerangka pikir kita, alat pikiran kita berdasarkan rasionalitas penelitian. Kemudian kita bahas satu persatu tentang kondisi sekarang atau empiris. Ini urekan fenomena yang terjadi berdasarkan data dokumen dan hasil pengamatan sementara. Jadi kita di sini dikatakan pengamatan sementara. Bisa saja kenapa data dokumen? Kalau penelitian itu penelitian yang kita temukan dari literatur, maka literatur kita ingin kebenaran literatur itu kita uji, itu sah-sah saja. Maka namun di sini kalau masih semester 2 kita baru pengamatan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian kita ada yang namanya kondisi yang diharapkan, kondisi idealis. Ini kita uraikan keadaan yang dikehendaki berdasarkan standar dan teori secara jelas dan terukur. Nah, kita sebutkan juga rujukan dan acuan yang digunakan. Disinilah anakku bahwa kondisi ideal itu kita harus pahami itu. Sehingga kita memang kalau mau meneliti harus banyak-banyak membaca literatur. Kalau kita tidak banyak membaca literatur, ya kita tidak akan bisa banyak menemukan idealisnya seperti apa toh. Atau menemukan penelitian yang terdahulu. Nah, kemudian ketiga, kesenjangan atau masalah atau gap. Bandingkan antara kondisi sekarang empiris dengan kondisi yang idealis, sehingga di situ akan terlihat kesenjangan dalam aspek tertentu, dan itu menjadi masalah yang perlu kita atasi. Nah, kita berikan di situ beberapa alasan perlunya segera mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini akan ada muncul beberapa alasan. Alasannya apa? Kita mau menentukan masalah tersebut. Nah, ini akan semakin berkuat. Dan ini tentu tidak lepas lagi bahwa kita harus banyak membaca literatur. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada butir nomor 3, rumuskan masalah pokok secara jelas dan operasional dalam bentuk pertanyaan. Yang keempat, rincian masalah. Rumuskan rincian masalah utama dalam beberapa submasalah dalam bentuk pertanyaan. Tujuannya mengacu pada rumusan masalah butir 4, rumuskan tujuan umum penelitian, dan yang kedua, rumuskan tujuan khusus penelitiannya. Sehingga kalau di sini ada rumusan masalahnya itu 2, maka akan muncul pertanyaannya itu 2. Karena tujuan penelitian itu dihasilkan dari rincian masalah. Yang berikutnya adalah alternatif pemecahan masalah. Identifikasi sejumlah alternatif yang relevan untuk memecahkan masalah utama. Nah, ketika kita berbicara masalah alternatif, maka kita harus memperbanyak membaca buku atau jurnal atau artikel sehingga kita mempunyai pengayaan yang mencukupi. Nah, alternatif yang dipilih, pilih salah satu alternatif butir 6 tadi, ya. Tadi yang tentang alternatif untuk memecahkan masalah tadi. Kemudian pilih salah satu dari alternatif, tentu akan banyak, tapi kita spesifikkan lagi sebagai pemecahan masalah dalam penelitian ini, kita tentukan alternatif yang paling urgent, yang memang mendesak untuk kita tentukan sebagai suatu alternatif pemecahan masalah.
Nah, kemudian alasan dan tentu kita ketika memilih alternatif itu, kita ada sejumlah argumentasi yang kuat. Kemudian argumentasi itu merujuk pada beberapa teori dan beberapa hasil penelitian yang relevan yang sudah ada sebelumnya. Itulah sebabnya maka ketika kita melakukan penelitian kita sangat harus membutuhkan beberapa hasil penelitian yang relevan. Maka skripsi pun di dalam proposalnya itu harus melampirkan ini. Baca literatur-literatur, artikel-artikel dari beberapa peneliti sebelumnya dengan tema topik yang relevan. Kemudian berikan teori yang dijadikan dalam mengatasi masalah. Sebutkan beberapa hasil penelitian yang membuktikan keberhasilan pemecahan masalah yang dipilih dalam penelitian ini. Sehingga kita perlu mencatat apa keberhasilan dari setiap penelitian yang ada itu. Kemudian setelah itu kita baru bisa menentukan metode apa yang akan kita gunakan untuk meneliti. Manfaat penelitiannya itu apa? Kemudian kekhasan itu, tentu kekhasan ini karena ini skripsi tentu ada di level 6. Kekhasannya apa penelitian tersebut? Baru kita rumuskan secara lengkap. Judul penelitian ini mengacu pada rumusan masalah tadi butir 4 itu. Jadi rumusan masalah tadi di sini ini, ya, rumusan masalah ini menjadi pijakan kita untuk menyusun judul penelitian. Lalu kita sampaikan bahwa setiap kita menulis sesuatu di dalam penelitian itu harus kita ada rujukan apa yang kita gunakan. Sehingga daftar pustaka itu harus banyak-banyak kita. Jangan lupa ketika kita mau membaca literatur atau apa yang kita baca, kita tulis daftar pustakanya. Nah, dari materi ini anakku semuanya ada tugas tentang rasionalitas penelitian ini. Tugasnya adalah dari rasionalitas penelitian yang sudah saudara temukan dari tugas sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya Anda sudah Ibu beri tugas, yakni membuat rumusan masalah, tujuan dan sebagainya. Nah, sekarang saya minta kalian membuat kerangka kerja penelitian secara sistematis, disusun dalam tabel yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, sampai Anda ketemu judul penelitian saudara itu apa. Demikian anakku yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.